saudara-saudaraku yang selalu bertanya dan sangat ingin mengamalkan tentang amalan perjalanan nafas yang keluar dan masuk dengan sendirinya. Dan sebelum kita ingin mengamalkan tentang perjalanan nafas, sudahkah kita ketahui tentang tata cara dan hakikat istinja? Dan sudahkah kita ketahui tentang tata cara dan hakikat ilmu rumah tangga antara suami dan istri bagi yang sudah memiliki keluarga? Masya Allah, terkadang kita lupa, terkadang kita mengabaikan dan mementingkan tentang perjalanan jiwa kita. Padahal semua ini adalah melalui tahap demi tahap, langkah demi langkah untuk mencapai makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita terjun dan mengamalkan tentang ilmu nafas, marilah pertama-tama kita awali dulu dengan ilmu sebagai dasar pondasi kita. Ilmu ataukah amalan yang untuk memperkuat pondasi ini, sehingga ketika jiwa kita telah pergi terbang dan berkelana ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sesungguhnya tanpa hambatan. Ada juga yang tidak mengutamakan tentang kebersihan diri zahir ini. Jika engkau ingin mencapai suatu kenikmatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terlebih dahulu bersihkan dulu diri zahirmu. Contoh sebagaimana ketika engkau hendak ingin bertafakur kepada Allah, ketika engkau ingin bertemu Allah, maka beristinjalah dulu engkau terlebih dahulu yang bersih. Setelah itu baru engkau mulailah untuk bertafakur atau mengerjakan sholat, sehingga engkau dapat khusyuk, sehingga perjalanan jiwamu secara perlahan engkau akan mengalami tentang kefanaan, lenyap ke dalam diri, tenggelam ke dalam diri, tenggelam ke dalam hatimu, insya Allah. Karena banyak juga ketika mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ketika mereka ingin melaksanakan ibadah batin, berhubungan badan antara suami dan istri, ataukah mereka bertafakur, kadang-kadang juga mereka lalai sehingga tidak memperhatikan tentang istinjah mereka terlebih dahulu. Maka ketika mereka melaksanakan ibadah tersebut, mereka tidak mengalami fana dan khusyuk. Sedangkan bagi mereka yang telah memperhatikannya sebelum mereka melaksanakan ibadah tersebut, dan mereka telah mendahuluinya dengan ilmu istinja, membersihkan diri zahirnya terlebih dahulu, maka insya Allah ketika mereka mengamalkannya, ketika mereka telah melaksanakan ibadah tersebut, maka mereka akan mengalami fana dan insya Allah akan bermakrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan nafas tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Bagaimana agar nafas kita dapat bercahaya? Bagaimanakah agar nafas ini dapat tenggelam ke dalam diri dan menjadi jiwa? Siapakah itu nafas dan siapakah itu diri ini? Sebelum kita mengendarainya dan sebelum kita merasakannya keluar masuknya nafas itu, maka perlulah kita ketahui terlebih dahulu siapakah nafas itu, di manakah letak keluar masuknya dan jarak masuknya, dan sampai di manakah jarak keluarnya. Ketika kita mengamalkannya, kemudian kita merasa diri kita yang bertafakur, kemudian nafas yang keluar dan masuk, kita memisah-misahkan, maka kita tidak akan pernah tenggelam ke dalam diri kita. Maka kita akan terhambat, kita tidak akan masuk ke dalam kolbi kita. Sesungguhnya ketahuilah wahai diri, jika engkau mengikuti daya nafas yang masuk ke dalam dirimu, maka teruslah engkau mengikutinya dan merasakannya. Teruslah engkau merasakannya. Hilangkanlah semua pikiran dan keraguan. Rasakanlah nafas itu. Rasakanlah jika nafas itu adalah dirimu. Teruslah engkau memasuki ke dalam dirimu sampai ke area negeri rasa,
sampai ke area Nabi Muhammad, sampai ke area negeri Zatullah. Semoga nafasmu tersambung dan tenggelam ke dalam rasamu. Lenyaplah engkau ke dalam diri. Tiadalah engkau, binasalah engkau, hilanglah dan lenyaplah alam, dunia, dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah perjalanan ini membutuhkan tahap demi tahap, langkah demi langkah. Contoh, sebelum kita hendak mengambil air wudhu, banyak di antara kita yang ketika mengambil air wudhu tersebut, mereka begitu sangat percaya diri karena mereka merasa mereka telah memiliki berbagai macam amalan. Setelah mereka membaca amalan tersebut, mereka mulai mengambil air wudhu, membersihkan mulai dari kedua telapak tangan, mulut, hidung, telinga, dahi, tangan, dan kaki. Ketika engkau mengambil air wudhu tersebut, ataukah ketika setiap kali engkau mengerjakan tentang kebaikan, hidupkanlah rasamu, hidupkanlah rasamu, hidupkanlah dirimu, hidupkanlah jiwamu, sehingga tersambunglah hakikat dirimu, tersambunglah hakikat batinmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi dirimu, tiada lagi nafsumu, tetapi melainkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu engkau harus menyadari ketika engkau telah mengambil air wudhu, sadarilah dengan perbuatan kedua telapak tangan dalam keseharian, dan begitu pun juga dengan mulutmu. Sadarilah jika mulutmu, jika hidungmu, jika matamu dan telingamu, serta kaki dan tangan begitu banyak memuat beban dosa yang engkau pikul dalam keseharianmu, dan engkau bawa ke atas sajadahmu nanti, maka hilangkanlah, hilangkanlah. Sadarilah ketika engkau mengusap kedua telapak tanganmu, rasakanlah jika Allah telah menguburkan segala perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh kedua telapak tanganmu. Begitu juga dengan mulutmu, rasakanlah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggugurkan pembicaraanmu yang tidak baik selama sehari. Dan begitu juga dengan hidungmu, begitu juga dengan telingamu, rasakanlah tanganmu dan kaki. Itulah hakikat wudhu sebenarnya. Secara syariat engkau mengikuti akhlaknya dengan membaca ayat dan amalannya. Namun secara hakikat, rasakanlah tentang apa yang engkau kerjakan, sehingga engkau tersadar jika sesungguhnya segala sesuatu itu tak perlu ada ilmu dan amalan, tetapi kepasrahan total terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak sekali amalan nafas yang telah diamalkan oleh para salih tentang perjalanan mengenal diri dan hakikat diri, yang telah para salih mengamalkannya. Ada yang mengamalkannya langsung pada tahap tingkat nafas, dan ada pula yang mengamalkannya mulai dari dasar syariat, yaitu istinja dan menjaga kebersihan 9 pintu jasad mereka. Semuanya itu adalah mujahadah, semuanya itu adalah muraqabah untuk kita, agar kita dapat mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dapat tenggelam ke dalam lautan rasa, agar kita dapat tenggelam ke dalam negeri Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjahirkan dirinya dan mentajadikan dirinya sebagai Nur Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjahirkan lagi dan menyatakan dirinya lagi, yaitu menjadi jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjahirkan lagi dirinya, yaitu sebagai indera jasad ini yang berupa darah, daging, tulang, dan kulit. Maka siapakah hakikat diri kita ini? Siapakah diri ini sebenarnya? Itulah yang perlu kita ketahui. Jika engkau mengikuti kelakuan daripada diri selain Muhammad,
maka itu adalah nafsu dan syahwat besar bagimu. Nafsu dan syahwat besar bagimu, maka engkau akan menjalankan syahwat bumi. Jika engkau masih merasa terpisah dengan Muhammad, jika batang tubuhmu bukanlah batang tubuh Muhammad, maka engkau akan dikuasai oleh nafsumu sendiri. Tetapi jika sebaliknya, jika batang tubuhmu adalah Muhammad, maka engkau akan tertuntun, maka engkau akan terbimbing oleh ruh Rabbaniyah, oleh nur Muhammad, oleh cahaya Muhammad yang menembus, yang membias dan menembus sampai ke dinding jahirmu, sehingga kelakuanmu, sehingga akhlakmu menjadi akhlak mulia, menjadi akhlak tuntunan, dan menjadi akhlak panutan, akhlak yang mulia, sebagaimana akhlak baginda Muhammad Rasulullah SAW. Meskipun engkau tidak seperti datukmu baginda Muhammad yang mulia Rasulullah SAW, tetapi berusahalah untuk mendekati, berusahalah untuk mendekatinya, berusahalah untuk mendekati sebagian sifat-sifat yang ia miliki. Mulailah engkau menjaga kedua pandangan matamu, telinga, pikiran, mulutmu, nafasmu. Jagalah, karena ketika engkau telah menjaga dan memperbaiki dirimu, maka engkau juga yang akan menikmatinya, dan engkau juga yang akan mendapatkan manfaatnya. Itulah manfaat yang akan engkau dapatkan nanti, entah itu secara zahir atau batin, secara dunia atau secara akhirat. Engkau pula yang akan menikmatinya. Maka jagalah, berusahalah untuk menjaganya. Kita yang telah mengamalkan amalan ini, kita yang telah mengamalkan amalan dan ilmu tentang perjalanan jiwa, terkadang memang kita sulit membedakan yang mana itu rasa dan yang mana itu pikiran. Ketika kita telah bertafakur, banyak juga yang sulit membedakan apakah dia telah mengikuti suara pikirannya ataukah rasanya. Sehingga kebanyakan juga para salik, ketika mereka bertafakur, mereka telah memfokuskan kepada satu titik yang biasa mereka letakkan kepada keningmu, yang biasa mereka letakkan fokusan itu pada keningnya atau pada dahinya. Itu adalah pemaksaan, itu adalah pemaksaan, dan lebih banyak akan membawa kita, akan membawa diri ini ke dalam alam khayalan. Ketika kita menempatkannya kepada kedua kening saja, tanpa melalui pintu, tanpa melalui negeri rasa ini. Tetapi ketika kita memulai perjalanan itu melalui pintu rasa, negeri rasa terlebih dahulu, kemudian kita telah memfokuskannya kepada kening kita, insya Allah, maka itulah yang lebih tepat, dan insya Allah Allah akan membuktikan kebesarannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dan bumi ini dengan begitu sangat sempurna. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha baik ya Rabb. Bimbinglah hati kami menuju kebaikan-Mu ya Rabb. Bimbinglah hati kami ini ya Allah menuju jalan ketakwaan. Bimbinglah hati kami ini, hidupkanlah dan bukalah mata hati kami ya, sehingga kami dapat mengenal-Mu, sehingga kami dapat mengetahui-Mu ya Allah. Maka tuntunlah kami ya Allah, karena hanya kepadamu lah, hanya kepadamu lah, hanya kepada Engkau lah hamba mengharapkan ridho-Mu ya Rabb. Ridho-Mu yang hamba cari ya Allah, ridho-Mu yang telah hamba tunggu dan hamba nantikan di bawah payung cinta, agar hamba dapat bermakrifat kepadamu ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Rabb. Berikanlah rasa, berikanlah rasa, dan hidupkanlah rasa itu di dalam diri ini ya Rabb, di dalam qalbi ini ya Rabb.
sehingga ia bersinar, sehingga ia dapat hidup dan memancar sampai ke dinding jahir ini, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ketika Engkau telah merahmati seorang hamba, ketika Engkau telah merahmati hamba dengan hidayah hamba, ya Rabb, maka jadikanlah diri ini semakin merunduk, semakin tunduk, dan semakin tunduk, ya Allah, sehingga diri ini tidak bertekabur, sehingga diri ini benar-benar sadar dan tahu jika segala sesuatu itu adalah dirimu, ya Rabb, adalah dirimu, ya Allah, sedangkan wadah ini hanyalah sebagai pengantara bagimu, ya Allah, untuk menyampaikan pesan dan untuk menyampaikan amanahmu, ya Rabb. Sesungguhnya hamba tidak pantas berada di hadapanmu, ya Rabb. Hamba tidak pantas, ya Rabb. Hamba hina di matamu, ya Allah. Hamba begitu banyak dosa dan kemaksiatan yang sesungguhnya tidak layak berada di hadapanmu, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan. Tuntunlah hamba selalu ke jalanmu, ya Rabb, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ya Allah. Hanya Engkau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan hanya Engkau Allah Maha Penuntun diri ini, ya Rabb. Ya Allah, ketika kami salah melangkah, tegurlah kami, ya Allah. Ketika kami salah berbuat, tegurlah kami, ya Rabb. Dan begitu pun juga ketika kami salah mengucap, maka tegurlah kami, ya Rabb, dengan memberi rasa penyesalan dan dorongan, sehingga kami dapat mendekatkan diri kepadamu, yaitu dengan cara merenungi diri, yaitu dengan cara kami bertafakur, ya Rabb. Ya Allah, sehingga kami tetap selalu merasa jika Engkau selalu dekat terhadap kami, ya Allah. Jika Engkau begitu dekat dan lebih dekat dari urat leher, ya Allah, lebih dekat daripada urat leher kami, ya Allah. Sampaikan salam dan selawatku, ya Rabb, kepada datuk baginda Muhammad yang mulia Rasulullah SAW. Sampaikan salam dan selawatku kepada datuk baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW, ya Allah. Sampaikan salamku kepadanya, ya Rabb, ya Allah. Dan golongkanlah kami, golongkanlah hamba ke dalam golongan orang-orang yang Engkau cintai, ke dalam golongan orang-orang yang telah Engkau kasihi, ke dalam golongan orang-orang yang telah Engkau cintai, yaitu golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, orang-orang yang Engkau pilih, orang-orang yang telah Engkau pilih dan Engkau kehendaki, yang Engkau telah memberikan cahaya penuntun bagi mereka, yang Engkau telah menghidupkan rasa bagi mereka, yang telah Engkau menghidupkan cahaya tuntunan bagi mereka, dan jiwa mereka telah Engkau sinari dengan cahaya Muhammad, sehingga dia sampai ke dinding jahil mereka, ya Rabb. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk kita jadikan sebagai dorongan dan motivasi untuk kita semua dalam tahap dan proses, sebagai langkah awal dan sebagai pembelajaran buat kita untuk mengenal diri kita secara zahir dan mengenal diri kita secara batin, yaitu belajar mengenal diri dan hakikat diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita dan melimpahkan rahmat serta hidayah. Semoga kita tertuntun dan terbimbing, dan semoga sanad kita tersambung sampai pada Robi Mursyid kita, datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Dari hamba Allah yang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.